dengan nampaknya fitnah-fitnah akhir zaman dan mulai nampaknya permasalahan-permasalahan tanda kiamat besar itu, kita umat muslim ini mau ngapain? Orang yang bertemu dengan hari kiamat itu seburuk-buruknya kaum, kata Nabi. Wa aswaul kaum, seburuk-buruknya kaum yang bertemu dengan dengan hari kiamat. Salah satu ciri yang nampak daripada Ya'jud wa Ma'jud itu, dia tak banyak, sebagian saja. Sebagian daripada yang tadi disampaikan, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang, katanya. Tapi mereka mufsidun, tapi mereka perusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat. Senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini atau di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah sehatkan kita, Allah kuatkan kita, Allah istiqamahkan kita. Allah kemudian jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah yang selalu istiqamah dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Apa-apa sehat Pak? Kayaknya ada yang aneh malam ini nampaknya karena masjid baru nih kayaknya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kajian kita di sini adalah prahara akhir zaman. Tapi malam hari ini kita akan coba ini sebenarnya pekerjaan pengurus ya, ini kerjaan pengurus memang. Dia minta kita coba mengkaji Ya'jud wa Ma'jud, kata dia. Dia ada Ya'jud wa Ma'jud atau Ya'jud atau Ma'jud. Dia ada dua nama yang berbeda, ada Ya'jud wa Ma'jud, ada Ya'jud wa Ma'jud. Artinya apa Bapak Ibu? Ini masuk dalam asratus sa'ah. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan kalimat itu, permasalahan Ya'jud wa Ma'jud ini itu terdapat di dalam 10 tanda kiamat besar. Jadi kalau 10 tanda kiamat besar itu sudah nampak, subhanallah. Baik, alhamdulillah. Itu apa tuh Bapak Ibu? Jadi belum Ya'jud wa Ma'jud belum turun berarti. Kembali masalah tadi Bapak Ibu, 10 tanda kata Nabi tidak akan terjadi hari kiamat sampai engkau akan melihat 10 tanda kiamat besar. Syekh Hasim Al-As'ari, Mbah Hasim dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menjelaskan demikian, munculnya 10 tanda kiamat besar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang hari kiamat, itu mesti tidak akan datang hari kiamat itu sampai fitnah-fitnah itu terjadi. La taqumus sa'ah hatta zuhurul fitan, tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai fitan-fitan itu terjadi, fitnah-fitnah itu terjadi. Jadi Ya'jud, dukhan,
dabbah atau hewan melata itu tidak akan muncul. Isa tidak akan turun sampai fitnah-fitnah itu ada dulu. Apa fitnah-fitnah yang muncul itu banyak. Dalam hadis Nabi itu ada sekitar 200-an lebih. Ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih. Hari ini Bapak Ibu mulai nampak orang-orang berbicara tentang prahara akhir zaman. Ada yang bilang itu kajian fenomena. Ada yang bilang kajian fitnah akhir zaman. Ada yang bilang tanda kecil. Ada yang pokoknya banyak yang bilang lah. Dengan berbagai macam model kajian-kajian tersebut. Untuk menunjukkan kepada umat manusia bahwa hari ini kita sedang berada pada posisi yang agak sedikit mendekati kepada akhir zaman. Bahkan ada yang mengatakan kita ini sudah di akhir zaman gitu deh. Terlepas daripada pemahaman yang mengatakan kita di akhir zaman atau bukan, kita di akhir zaman atau mendekati akhir zaman, ulama berpendapat sebagian besar kita mendekati akhir zaman karena setiap fitnah itu nampak. Karena dalam tulisan baginda Nabi Muhammad, dalam hadis Nabi Muhammad SAW kata, tak akan terjadi hari kiamat sampai muncul sab'ina kadzab, sampai muncul 70 pala pendusta. Sekarang pendusta itu tidak 70 lagi dah. Lah lebih dari 70. Isinya pendusta semua. Berarti tanda kiamat sudah dekatkah? Kalau merujuk kepada tanda-tanda tadi, ini bukan cocokologi. Tapi kalau merujuk kepada tanda-tanda tersebut, bisa jadi kita berada di akhir zaman. Tapi kalau melihat masih banyak yang sholat, berarti masih bisa jadi baru mendekati akhir zaman. Kenapa? Karena sebenarnya tanda yang paling nampak datangnya akhir zaman itu dengan meninggalnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tidak bisa dibantah. Jadi kenapa kita katakan tidak bisa dibantah? Dengan lahirnya dan wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW itu sudah menjadi tanda akhir zaman. Artinya apa? Bukan dekat lagi. Sangat dekat dengan akhir zaman. Maka Bapak Ibu kita sudah bahas itu di masjid ini. Sudah panjang prahara itu, sudah lebih daripada setengah buku tebal itu. Maka malam hari ini diminta untuk spesial Ya'jud wa Ma'jud karena sebelumnya kata dia sudah membahas tentang Dajjal. Sebenarnya enaknya bahas Dajjal itu. Dia tahu betul macam muka-muka Dajjal itu kan. Tapi nanti lain cerita. Kalau disebut manusia itu Dajjal, lain cerita pula. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi, akan datang satu masa kata Nabi, Dajjaluna sayati 'alan nasi dajjaluna kadzabun kata Nabi. Akan datang satu masa kata Nabi dari umatku mereka dajjaluna kadzabun. Mereka yang mensifati sifat-sifat Dajjal. Jadi Dajjal, Dukhan, kemudian Dabbah itu tidak akan muncul sampai mohon maaf fitnah-fitnah tadi terjadi. Tapi sebagian fitnah sudah mulai nampak, sebagian besar fitnah-fitnah itu sudah mulai nampak. Bahkan nanti Bapak Ibu sekalian yang berbahagia kalau kita mengkaji, insyaallah kalau lanjutannya nanti mudah-mudahan panjang umur, itu kan kita lanjutkan pada 10 tanda kiamat besar. Nah kalau 10 tanda kiamat ini besar, sudah kita pelajari, dan kemudian kita melihat kejadian-kejadian demikian, maka bersiaplah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebenarnya bersiap itu bukan menunggu keluarnya fitnah akhir zaman, bukan nunggu kiamat. Tapi bersiaplah itu dari sebelum-sebelumnya. Baik, malam hari ini kita coba bahas munculnya Ya'jud wa Ma'jud. Ada yang bilang Ya'jud wa Ma'jud itu tidak ada. Artinya ada pun yang mengatakan Ya'jud wa Ma'jud itu tidak masuk dalam kategori gitu dia. Ada dua pandangan para ulama tentang Ya'jud wa Ma'jud dari asal kata Ya'jud wa Ma'jud. Yang kedua, ada yang mengatakan Ya'jud wa Ma'jud. Ini dua asal kata yang berbeda. Kalau diambil dari kalimat Ya'jud wa Ma'jud, diambil dari kalimat Majayamuju. Majayamuju itu artinya gelombang, terombang-ambing. Tapi kalau Ya'jud wa Ma'jud artinya mufsidin, perusak, ba'sunnar. Jadi keidentikan Ya'jud wa Ma'jud itu dalam Al-Quran itu mufsidin. Nah, ini kunci Bapak Ibu untuk kita pahami. Ya'jud wa Ma'jud itu identiknya ketika Allah berbicara dengan Zulkarnain, ya Zulkarnain kata Allah.
Sesungguhnya Ya'jud wa Ma'jud mufsidun, perusak. Jadi saking rusaknya, kalau hari ini rusak, itu baru bagian daripada Dajjal aja itu baru tuh. Tapi kemudian kalau Ya'jud wa Ma'jud sudah datang, itu lebih rusak lagi. Lebih rusak lagi. Artinya kedatangan Ya'jud wa Ma'jud. Baik. Asal Ya'jud wa Ma'jud, berbeda pandang para ulama dari mana asal Ya'jud wa Ma'jud ini. Ulama berbeda pendapat. Dari pemahaman nama tadi sudah ya. Yang pertama Ya'jud, yang kedua Ya'jud. Masyhurnya cuma dua ini, yang lain tak ada. Masyhurnya dua ini, yang lain itu dhaif saja, kurang kuat. Ulama sepakat, jumhur ulama lebih sepakat menggunakan kalimat Ya'jud wa Ma'jud. Dari mana asalnya? Asal Ya'jud wa Ma'jud ini punya banyak referensi. Kita lihat mana yang paling kuat di antara sekian banyak para referensi tadi. Siapa mereka Ya'jud wa Ma'jud? Dari mana asalnya Ya'jud wa Ma'jud? Sebagian ulama mengatakan bahwa Ya'jud wa Ma'jud dari keturunan Adam dan bukan dari Hawa. Ini bahasanya begini. Kenapa kok dari Adam? Satu ketika Nabi Adam mimpi basah. Ketika mimpi basah keluarlah mani. Mani itu sampai ke tanah. Itulah kelak yang menghasilkan daripada Ya'jud wa Ma'jud. Ini referensi yang pertama. Artinya ulama berpendapat bahwa Ya'jud wa Ma'jud itu kelak lahirnya atau mereka berasal daripada keturunan Adam, bukan dari Hawa. Cerita yang masyhur diangkat yang berpandangan kepada Adam tadi, mereka mengatakan bahwa Nabi Adam mimpi basah, keluar maninya kemudian sampai ke tanah, itulah kemudian kelak yang melahirkan Ya'jud wa Ma'jud. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik, yang kedua. Ya'jud wa Ma'jud merupakan keturunan dari Yafis. Nah, bukan bapak tu. Yafis Abi At-Tur. Sedangkan Yafis merupakan keturunan anak Nabi Nuh alaihi salam. Dalam An-Nihaya Al-Fitan wal Malahib dikatakan bahwa Ya'jud wa Ma'jud keturunan Yafis. Yafis itu salah satu di antara dari nama anak Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dua pandangan. Yang mengatakan berasal dari Adam, yang kedua mengatakan dari Nuh. Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari berpendapat mengatakan bahwa Ya'jud wa Ma'jud merupakan keturunan Adam dan bukan Hawa. Tidak pernah dikatakan oleh seorang salaf pun selain daripada Ka'ab ibn Ahbar sudah terbantahkan dari hadis marfu yang sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa Ya'jud wa Ma'jud adalah keturunan Nuh, sedangkan Nuh merupakan keturunan dari Hawa. Jadi Nuh ke Hawa, yang satu berpandangan kepada Adam, yang satu berpandangan dari Nuh. Dua ini yang paling kuat. Ada yang mengatakan bahwa Ya'jud wa Ma'jud itu keturunan dari bangsa yang lain. Itu terbantahkan daripada pendapat para ulama, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa maksudnya? Ulama berbeda pendapat, tapi kuatnya pada dua hal. Satu yang mengatakan pada Nabi Adam, yang satu mengatakan kepada Nuh, dan Nuh ini sampainya kepada jalurnya Hawa. Nabi Adam kan tak mungkin melahirkan. Yang melahirkan mesti Hawa. Hawa kemudian punya keturunan, dia sama lah, artinya keturunan Hawa dan Adam dan lain sebagainya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Hadis di atas menunjukkan bahwa Ya'jud wa Ma'jud adalah keturunan Adam, jumlahnya banyak sekali. Jadi begini, dalam riwayat itu mengatakan begini. 1000 manusia, satunya bukan Ya'jud, 999 itu Ya'jud wa Ma'jud. Oh, ini berat. Cara membahasakannya begini. Jumlah manusia 1000, dalam hadisnya mengatakan begini. Jumlah manusia itu 1000, satu di antara 1000 itu bukan Ya'jud wa Ma'jud. Tapi 999 itu Ya'jud wa Ma'jud. Nah, ini hadisnya sahih. Artinya apa? Banyak sekali manusia yang perusak itu. Berarti kalau manusia perusak itu Ya'jud wa Ma'jud, Ustaz. Ya belum tentu juga. Tidak mungkin pula mereka kita katakan. Nanti ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Ada ciri-ciri Ya'jud wa Ma'jud itu.
Sehingga ini menjadi persoalan para ulama. Ada yang mengatakan apa salah satu ciri Ya'juj wa Ma'juj itu, kata para ulama, ciri dari Ya'juj wa Ma'juj itu matanya sipit. Dan ini ternyata dibentangkan oleh para ulama. Bahkan ada yang menulis, betulkah ciri daripada Ya'juj wa Ma'juj itu mata sipit? Atau kemudian koma. Ada yang mengatakan ini lebih sensitif lagi. Itu mengatakan apakah Ya'juj wa Ma'juj itu berasal dari Cina? Ya, karena mata sipit itu tadi. Dan itu ditulis. Dan ulama membahas. Bukan hanya ulama sekarang yang membahas, tapi ulama dahulu sudah membahas kalimat tersebut. Baik. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini masalah Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian ciri-ciri Ya'juj wa Ma'juj. Ada dua pendapat tadi ya Bapak Ibu ya tentang asalnya. Dan ini tidak perlu diperdebatkan, tinggal kita yakin yang mana. Kalau Bapak Ibu berpandangan kepada salaf, mereka berpandangan Ya'juj wa Ma'juj dari Adam alaihissalam. Tapi kalau Bapak Ibu berpandangan pada pandangan yang lain, mereka mengatakan dari Nuh. Cuman dua ini yang terkuat, yang lain tidak. Sampai dikatakan bahwa ketika permasalahan Ya'juj wa Ma'juj, ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi ditanya tentang Ya'juj wa Ma'juj, tidak ada yang dijawab oleh Syekh Sya'rawi kecuali dia mengatakan dari Nabi Adam. Syekh Al-Utsaimin misalkan, ini Syekh Utsaimin, jangan tersinggung ya. Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang dari mana asalnya Ya'juj wa Ma'juj, dia menjawab dari Nabi Adam alaihissalam. Syekh Ramadan Al-Buti ketika ditanya sama jawabannya. Syekh Yusuf Al-Qardawi jawab sama. Ini ulama kontemporer yang bisa kita jadikan pandangan. Tetapi ada ulama lain yang mengatakan, yang berpegang teguh kepada bahwa itu dari Nabi Nuh alaihissalam. Sebenarnya dari Nuh juga dari Adam juga, sampainya ke atas juga. Baik, ciri-ciri Ya'juj wa Ma'juj. Adapun ciri-ciri mereka yang telah dijelaskan dalam berbagai macam hadis, yaitu mereka menyerupai orang-orang yang sejenis dengan mereka dari kalangan bangsa Tuk, orang non-Arab yang tidak fasih bicaranya. Tapi jangan dicari habis ini Pak, jangan dicari mana orang yang tak fasih bahasa Arabnya, yang bukan orang Arab. Oh, ini di Indonesia banyak tak fasih bahasa Arab dan bukan orang Arab. Berarti kan bukan, apakah itu Ya'juj wa Ma'juj? Kan tidak. Nanti banyak tersinggung kalau kita katakan orang Indonesia Ya'juj wa Ma'juj kan. Baik, non Arab yang tidak fasih berbicaranya. Dan bangsa Mongol, nanti kaitannya ada dengan kerajaan Mongol. Dan bangsa Mongol matanya sipit, berhidung pesek, berambut pirang. Pokoknya jangan tengok kiri kanan. Berdahi lebar, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit, bentuk tubuh dan warna kulit mereka mirip bangsa Tuk. Kita merujuk kepada kerajaan Mongol Bapak Ibu. Ketika, kalau saya tak salah itu, Daulah Abbasiyah itu diruntuhkan oleh kerajaan Mongol. Jadi Daulah Abbasiyah itu ini sejarah yang menyakitkan, yang pernah saya baca yang paling menyakitkan dalam aspek sejarah dinasti kekuasaan itu pada masa dinasti Abbasiyah. Itu tidak meninggalkan sedikit pun peninggalan yang berharga bagi kita. Jadi Bapak Ibu, saya ingin sampaikan dulu karakter orang Mongol. Tidak ada manusia yang paling bengis dan yang paling sadis di muka bumi ini selain daripada bangsa Mongol. Itu kalau mereka membunuh, itu tidak pandang bulu. Jadi membunuh itu sudah seperti makanan harian. Bapak Ibu lihat seperti kalau ada binatang buas membunuh musuh dia, itu mereka tidak mikir. Sama Pak. Ketika Daulah Abbasiyah itu dihancurkan oleh kerajaan Mongol, itu kenapa bisa dikalahkan? Penyebab kekalahan Daulah Abbasiyah itu sederhana. Karena ketika itu Daulah Abbasiyah itu, sekeliling Daulah Abbasiyah dalam masa keemasan Daulah Abbasiyah itu bermunculan kerajaan-kerajaan kecil Islam. Salah satunya dari Turki. Dari Turki itu membangun satu kesultanan kecil, kerajaan kecil. Singkat cerita, terbangunlah kerajaan-kerajaan kecil, Daulah Abbasiyah ini menjadi lemah. Apa yang terjadi? Ada sebagian di antara mereka yang bekerja sama, ada sebagian yang bekerja sama dengan Mongol, kerajaan Mongol, untuk mencarikan keamanan. Sehingga di sini posisinya tepat. Ada kelemahan yang terbangun dalam Daulah Abbasiyah dan ada kelengahan umat muslim ketika itu dalam persatuan. Yang dimaksud adalah terjadinya perpecahan besar-besaran di antara kalangan umat muslim dengan timbulnya kerajaan-kerajaan Islam kecil di sekeliling Abbasiyah. Singkat cerita Bapak Ibu, diambillah
Mongol ini itu perbatasan antara Cina dengan mana Bapak Ibu? Belum ada yang tahu? Belum pernah cerita kerajaan Mongol belum ya? Waduh, ini agak apa sedikit. Jadi Mongol itu Bapak Ibu, tahu tembok Cina? Tahu ya Bapak Ibu tembok Cina? Sebagian ulama mengatakan dalam pandangan itu perbatasan tembok Cina itu perbatasan antara Mongol. Di situ perbatasannya Bapak Ibu. Dan di situ makhluknya, bukan makhluk sih, mohon maaf, manusianya itu manusia yang dikenal paling sadis. Bapak Ibu kalau datang ke Cina coba tanyakan, bagaimana menurut mereka pandangan orang Mongol itu? Orang akan mengatakan itu orang paling sadis gitu. Karena waktu pembunuhan Daulah Abbasiyah, ketika mereka merebut kekuasaan Abbasiyah itu, semua dibunuh tanpa ada sisa sedikit pun. Siapapun di antara mereka, mau anak kecil, mau orang besar, semua dibunuh. Mau kakek-kakek dibunuh. Habis. Cara pembunuhannya sadis. Bukan hanya potong kepala. Semua dilakukan. Apa yang bisa kita bayangkan? Dibelah dadanya, dipotong kakinya, dicincang. Apa namanya itu? Kalau dipotong tangan, potong kaki, semua itu apa namanya? Mutilasi. Bahkan yang paling parah lagi, mereka tidak mau ada ketinggalan sedikit pun peninggalan Islam bagi mereka. Mereka hancurkan itu peninggalan Abbasiyah yang terbaik gitu Pak. Perpustakaan. Habis sehabis-habisnya. Tidak selembar kertas pun yang tertinggal. Jadi perlu kita pahami dulu tentang Mongol ini Pak. Mongol itu sadis. Jadi yang ingin kita bayangkan adalah ketika memang Ya'juj wa Ma'juj ini diambil sebagai keturunan, dianggap sebagai keturunan atau berada di tempat Mongol, maka bisa kita bayangkan kesadisannya. Makanya Al-Quran mengatakan bangsa Ya'juj wa Ma'juj ini mufsidun, kata dia. Mufsidun. Ulama mentafsirkan. Apa kata ulama dalam tafsir tersebut? Kata Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya itu, Ya'juj wa Ma'juj itu kalimatnya mufsidun. Mufsidun itu artinya apa? Perusak. Jadi karakter dia perusak. Tapi kita tak boleh menyematkan itu kepada manusia. Meskipun, mohon maaf, meskipun dikatakan dalam hadis yang lain itu 1000 jumlah manusia, satu manusia yang bukan Ma'juj 999 itu Ma'juj, Ya'juj wa Ma'juj. Arti ini bahasa kiasan Bapak Ibu. Apa maksud kiasan itu? Jumlah Ya'juj wa Ma'juj itu banyak, bukan sedikit. Artinya apa? Kalau jumlah Ya'juj wa Ma'juj itu banyak dan tak berimbang dengan jumlah yang bukan Ya'juj wa Ma'juj. Andai kata ini betulan muncul dan andai kata ini yang nampak, artinya Bapak Ibu bisa kita bayangkan siapa yang selamat. Siapa yang selamat? Itu ilustrasi bahasa kiasan. Yang selamat satu dari 1000 itu yang selamat, satu yang tak selamat 999. Makanya Bapak Ibu berdoa banyak-banyak, ya Allah sebelum kiamat datang, kalau bisa sebelum kiamat besar datang sudah dimatikan. Agar kita tak bertemu dengan fitnah itu. Dan itu berat Bapak Ibu. Ujian terberat. Sekarang saja udah ujiannya beratnya minta ampun, apalagi nanti. Karena yang tersisa itu, siapa yang akan menjadi teman mereka? Yang menjadi teman mereka kaum munafik, kaum kafir. Yang menjadi teman, mereka mufsidun, perusak. Kita tak katakan mereka Ya'juj wa Ma'juj, tapi mereka perusak. Tapi sebelum Dajjal datang, kata Nabi, sebelum Dajjal datang pun, kata Nabi, itu yang menyerupai Dajjal sudah banyak. Disematkan Pak, dari hadis itu. Hadis ini hadisnya sahih. Dajjalun, kata Nabi, kadzabun. Salah satu karakter Dajjal adalah pendusta. Dusta itu dari bagian daripada kerusakan. Ra'suz dzunubi al-kadzibu. Kepala daripada kerusakan, kepala daripada dosa itu ya dusta. Maka Ya'juj wa Ma'juj disematkan kepada itu. Kenapa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran ya Dzulkarnain, ya Dzulkarnain? Karena Dzulkarnain inilah yang membangun tembok itu, Pak. Maka apa kata seorang pemuda bertanya kepada syekh tersebut, kepada seorang ulama, bagaimana cara selamat daripada Ya'juj wa Ma'juj? Lari ke tembok itu. Yang tembok itu terbangun dari besi yang kuat yang dibangun. Mohon maaf, ini ada bahasa ilustrasi. Ada yang mengatakan Dzulkarnain, tentang Dzulkarnain itu. Ada yang mengatakan Dzulkarnain itu dari bangsa Turk dan lain sebagainya. Dan ini semuanya apa namanya itu debatable. Artinya berbeda pendapat para ulama. Lari.
Agar apa? Agar dia tak bisa menembus tembok tersebut. Yang harus kita pahami kelak adalah bagaimana kita mencari kelemahan atau lemahnya Ya'juj wa Ma'juj itu apa. Karena belum ada ulama yang mengatakan di mana letak kelemahan Ya'juj wa Ma'juj. Bayangkan posisi ketika itu manusia. Posisi manusia ketika itu mencari keselamatan itu seperti mencari jarum dalam air. Saking sulitnya. Kalau dari sini nak ke Cina berapa lama kita? Dari sini ke Cina berapa lama? Andai kata tembok itu ada di Cina, maka kita perlu berapa waktu untuk menembus itu? Kalau pesawat waktu itu tak ada, tak mungkin jalan kaki. Artinya apa, Bapak Ibu? Ini sebuah ilustrasi. Sekarang pertanyaan kita adalah, dengan nampaknya fitnah-fitnah akhir zaman, dan mulai nampaknya permasalahan-permasalahan tanda kiamat besar itu, kita umat muslim ini mau ngapain? Mau ngapain? Ada para ulama mengatakan begini, saya petik dari pemahaman Syekh Abdul Wahab. Kata Syekh Abdul Wahab itu, ketika umat muslim, orang beriman melihat kejadian dan fenomena akhir zaman ataupun kiamat, kata dia, apa yang dilakukan oleh seorang yang beriman? Mata kita ini belum terbuka. Sadar tapi tak sadar. Itu sulit menerjemahkan kalimat itu. Sadar tapi tak sadar. Kita tahu Pak, kondisi itu kita tahu. Tapi kita masih berada pada posisi itu. Sama halnya Bapak Ibu kelak ketika bertemu dengan ketika terjadi kiamat besar itu. Sadar tapi tak sadar. Kita sadar bahwa Dajjal itu ada. Tapi kita tak tahu apa yang nak kita buat. Bahkan kita mohon maaf asing dengan Dajjal itu sendiri. Kita tahu Dajjal itu, tapi kita asing dengan Dajjal itu. Kita tidak mempersiapkan diri. Maka kata para ulama, orang yang bertemu dengan, kata Nabi, orang yang bertemu dengan hari kiamat itu seburuk-buruknya kaum, kata Nabi. Wa aswa'ul kaum, seburuk-buruknya kaum yang bertemu dengan dengan hari kiamat. Makanya insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini insya Allah tidak ketemu dengan hari kiamat. Mau ketemu apa tidak? Ada syaratnya Pak. Kalau tak mau ketemu mati kan? Sudah siap mati Bapak Ibu? Tidak ada yang jawab. Siap tak siap? Maka jawabannya cuma satu Pak Bu. Siap tak siap harus siap. Itu pasti mati. Siap tak siap harus siap. Maka tidak ada jawaban pilihan sebenarnya. Harus siap mati. Masalahnya mati apa sekarang? Husnul khatimah atau su'ul khatimah? Itu yang menjadi masalah kita. Baik. Sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh. Hingga datang Ya'juj wa Ma'juj, bermuka lebar kata Nabi, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah. Wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Syekh Shu'aib Al-Arnud mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Sanad hadis ini dhaif. Kemudian diperkuat oleh para ulama yang lain mengatakan salah satu ciri yang nampak daripada Ya'juj wa Ma'juj itu dia tak banyak, sebagian saja. Sebagian daripada yang tadi disampaikan, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang katanya. Tapi mereka mufsidun, tapi mereka perusak. Itu sifat daripada atau ciri-ciri daripada Ya'juj wa Ma'juj. Sekarang adakah dalil Al-Qur'an yang berbicara tentang Ya'juj wa Ma'juj? Kita sampaikan. Dalam surat apa? Al-Anbiya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97. Dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat apa lagi Bapak Ibu? Banyak sekali yang berbicara tentang, ada beberapa surat yang berbicara tentang Ya'juj wa Ma'juj. Kita ambil salah satu Bapak Ibu. Kita ambil surat Al-Anbiya 96-97. Hingga apabila dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir, berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Ini pengakuan orang kafir. Kata orang kafir, zalim kami, lebih zalim lagi Ya'juj wa Ma'juj itu. Bahaya kami, lebih bahaya lagi Ya'juj wa Ma'juj. Orang kafir saja takut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Orang kafir takut. Kenapa dia takut? Karena
kebrutalan daripada Ya'juj wa Ma'juj. Sebagian ulama mengatakan tapi tidak terlalu kuat. Kata para ulama, kalaulah benar Ya'juj wa Ma'juj ini berada di bangsa Mongol, maka sifat kebiasaan, kebengisan daripada bangsa Mongol itu tertular pada Ya'juj wa Ma'juj. Itu berat, Pak. Kita na'udzubillahi min dzalik, semoga tidak ketemu. Itu dalam surat Al-Anbiya. Maka dikatakan hingga apabila dibukakan tembok, kata dia. Jadi tembok itu ketika berbicara tentang Zulkarnain itu dia membuat. Apa tujuannya dibuat itu? Agar orang-orang itu tidak keluar dari tembok itu. Tapi kemudian dikatakan ketika tembok itu pecah, ketika tembok itu hancur. Jadi gini, mereka saat ini dalam pandangan sebagian ulama itu mereka saat ini sedang berusaha menghancurkan tembok itu. Jadi tembok itu terbuat dari besi yang kokoh, sangat kokoh sekali. Dan sangat tinggi, setinggi gunung itu, Pak. Kalau ilustrasi kita lebih tinggi sedikit daripada gunung yang tertinggi. Itu bahasa temboknya begitu, bahasa para ulama begitu. Sehingga hari ini mereka dari mulai mereka muncul itu mereka sudah berusaha menghancurkan tembok itu. Bagaimana cara mereka menghancurkan tembok kita tidak tahu. Bagaimana cara mereka menghancurkan? Mereka ingin hancurkan agar mereka bisa terbebas. Maka bahasanya Allah dalam Al-Quran kelak, kata Allah kelak akan turun dari dataran tinggi gitu. Itu yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj tadi denganmu. Mereka tidak bisa keluar dari tembok itu. Tapi cara mereka untuk keluar dari tembok itu menghancurkan. Istilah kata ada orang yang terkurung yang sekian lama. Kita ambil ilustrasi kebengisannya begini Bapak Ibu. Ada orang yang dikurung di dalam ruangan. Di dalam ruangan terkurung. Cuman 2 orang. Dan tidak ada makanan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh orang berdua tersebut? Mesti akan saling bunuh. Terserah cara membunuhnya seperti apa. Kuat-kuatan siapa yang paling kuat di antara itu. Gitu. Dan mereka akan melakukan bagaimana caranya biar keluar dari ruangan tersebut. Apapun akan mereka lakukan. Begitulah ilustrasinya Pak. Dan ini tidak sedikit. Mereka punya anak, mereka beranak pinak dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana caranya membuka tembok. Dan itu kata para ulama, mereka manusia. Mereka manusia. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Zulkarnain, para ulama berbeda pendapat tentang nama aslinya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa namanya adalah Abdullah ibn Ad-Daha ibn Ma'ad. Ada juga yang mengatakan Mus'ab ibn Abdullah ibn Qinan ibn Uzad. Kemudian dia berasal dari Qahtan. Ada juga yang mengatakan tidak demikian. Dinamakan Zulkarnain karena dia telah mencapai daerah timur dan barat, yaitu daerah muncul dan terbenamnya tanduk setan. Ini kapan waktu kita bahas itu, Pak. Ini kalau udah bahas tanduk setan ini nanti banyak kaitannya, Pak. Dan mesti banyak yang tersinggung. Nah, ini Bapak Ibu tanduk setan ini lain cerita nih. Makanya nanti kita bahas di lain waktu. Dibahasnya kalau bisa tidak usah pakai rekaman, Pak. Karena kalau bahas pakai rekaman agak sensitif sedikit. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Tenang Bang, tenang. Saya cuma bercanda aja, Pak. Karena kalau tanduk setan, Bapak Ibu, ini masalahnya tanduk setan ini. Karena banyak sekali tafsir tanduk setan ini. Oleh para ulama itu berbeda pendapat. Bahkan permasalahan tanduk setan ini sampai diperbincangkan sampai Saudi ikut campur tangan, Pak. Memperbincangkan masalah tanduk setan ini. Kita tak bahas itu. Kapan waktu kita bahas insyaAllah. Ada juga yang mengatakan tidak demikian. Dia adalah seorang hamba yang beriman lagi saleh. Dia bukanlah Zulkarnain al-Iskandar. Yang mengatakan orang berfikiran, sebagian ulama mengatakan ada yang mengatakan bahwa itu Zulkarnain al-Iskandar, bukan. Kata mereka bukan. Bukanlah Zulkarnain al-Iskandari al-Makduni al-Misri yang kafir. Dia datang lebih akhir setelah Zulkarnain yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Jarak waktu di antara keduanya lebih kurang 2000 tahun. 2000 tahun berarti berapa abad? 2000 tahun itu berarti berapa abad? 20 abad. Ayat di atas menunjukkan bahwa Zulkarnain dikuasakan oleh Allah dan Zulkarnain membuat bangunan yang besar dan kuat. Bangunan tersebut untuk menghalangi Ya'juj wa Ma'juj keluar dari barisan dia, yang membuat kerusakan di muka bumi di tengah-tengah manusia. Ini yang tadi kita sampaikan. Jika tiba waktunya, ini disampaikan jika tiba waktunya mereka keluar, maka dekatnya hari kiamat semakin terasa kedekatannya. Kemudian robohlah tembok tersebut
Lantas keluarlah mereka dengan cepat, Ya'jud wa Ma'jud, dengan jumlah yang sangat besar perbandingannya. 1001 bukan 999, mereka sebagian daripada itu. Tidak manusia di hadapan mereka yang bisa menghalangi. Tidak ada satupun manusia di antara mereka yang bisa menghalangi kedatangan daripada Ya'jud wa Ma'jud. Maka kelak mereka akan bercampur aduk dan akhirnya berbuat kerusakan. Jadi disinilah bahasa yang disebut oleh para ulama itu, yang disebut dengan kemunafikan itu adalah Ya'jud wa Ma'jud. Ulama mengatakan yang disebut dengan kemunafikan itu adalah Ya'jud wa Ma'jud. Tapi kita tak katakan orang munafik itu Ya'jud wa Ma'jud. Kita tak katakan itu. Artinya ulama mengatakan bahwa karakter itu kelak di akhir zaman itu, di hari kiamat itu tidak akan nampak. Orang beriman itu tidak nampak. Jadi orang beriman itu Pak, mereka berangkat, berhijrah. Dari tanah mereka berhijrah. Kemana tempat hijrah mereka? Palestina. Jadi kelak Palestina itu ramai dengan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Sebelum kedatangan mereka tersebut. Sebelum kedatangan Ya'jud wa Ma'jud. Sebelum kedatangan Dajjal, mereka sudah. Jadi yang tersisa itu sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa kita mengatakan, kenapa ulama mengatakan ada sedikit kebahagiaan di hati orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman tidak dipertemukan dengan mereka. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita mengokohkan hati kita dengan keimanan kita, itu mustahil kita bertemu Bapak Ibu. Karena Allah tidak akan pertemukan kita. Orang yang dimatikan oleh Allah itu, jadi gini, orang yang beriman, orang yang baik itu kelak akan dimatikan satu persatu dengan cepat. Dengan cepat dimatikan oleh Allah dengan cepat satu persatu. Kelak terakhir ketika muncul kerusakan di muka bumi ini sudah semakin parah. Disitulah kemudian yang nampak dua wajah, kekafiran dan kemunafikan. Nah wajah dua inilah kemudian orang-orang yang beriman, yang teguh dengan keimanannya, yang selamat. Mereka lah yang berhijrah ke Palestina Bapak Ibu. Nah orang inilah kemudian kelak yang dimatikan oleh Allah secara bersamaan. Maka ketika itulah kemudian semua yang terjadi di muka bumi ini adalah semua dengan fitnah yang besar yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya, akan muncul kepada kalian, nggak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat permasalahan-permasalahan yang besar. Wuqu' izam, kejadian-kejadian yang luar biasa. Salah satu kejadian-kejadian yang luar biasa itu munculnya Dajjal, Dukhan, binatang melata, kemudian budak yang melahirkan anak tuannya, tanduk setan bangunan yang lebih tinggi daripada Masjidil Haram. Kalian akan melihat zalzalah, akan sering melihat zalzalah. Apa zalzalah itu ya? Apa? Goncangan terjadi di mana-mana. Setiap waktu dengan waktu yang bersamaan dan berdekatan terjadi gempa bumi, banjirnya, gunung meletus. Hari ini kan gunung meletus masih jaraknya jauh. Berarti masih lama kiamat Ustaz. Ya belum tentu juga. Dan jangan didoakan. Tapi ingat kiamat itu inna sa'ah la'atiyatun la raiba fih. Kiamat itu pasti datang. Tapi tidak ada keraguan akan kedatangan. Hanya saja waktunya kita belum tahu. Makanya ketika Nabi ditanya oleh malaikat itu yang menyamar jadi manusia. Kata malaikat tersebut kepada Nabi, bagaimana tentang hari kiamat? Apa kata Nabi jawabannya? Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi kemudian ditanya kepada Nabi, bagaimana pandanganmu tentang tanda-tanda kiamat? Baru dijawab sama Nabi. Salah satu diantaranya ada binatang melata. Hari ini kita sudah ketemukan binatang melata. Manusia yang berupa binatang banyak Ustaz. Manusia yang berupa binatang itu banyak. Itu kan melata juga. Sampai ini di sini paham Bapak Ibu. Jangan dipahami terlalu serius betul. Karena banyak hari ini manusia yang bersifat seperti binatang. Itu yang kemudian menjadi persoalan kita. Para ulama mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat itu, kata para ulama itu, sampai manusia-manusia itu menyerupai sifatnya seperti binatang. Bahkan dalam riwayat yang lain kata para ulama, tidak akan terjadi, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat laki-laki dan perempuan berzina layaknya seperti binatang. Artinya apa? Itukah yang disebut dengan binatang melata? Belum tentu juga Bapak. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan binatang yang berbicara melata tapi dia berbicara. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, artinya apa? Kedekatan dengan hari kiamat itu semakin terasa.
yang harus kita persiapkan adalah kalau permasalahan Dajjal itu sudah Allah sebutkan. Kalau permasalahan dukhan itu juga sudah disebutkan. Bagaimana cara selamatnya, apa yang harus dilakukan, ada Pak. Tapi kalau Ya'juj wa Ma'juj, cara selamat yang paling, cara yang mudah, ya, cara yang tepat untuk mencari keselamatan daripada Ya'juj wa Ma'juj selain daripada lari dan mencari tempat yang lebih kokoh Pak. Kalau kita bersembunyi dalam rumah mereka bisa hancurkan. Itu yang terjadi Pak. Sehingga kata para ulama, yang selamat itu adalah yang betul-betul di bawah naungan Allah. Kalau tidak akan selamat, kata dia. Tidak akan selamat, kata para ulama. Salah satu jawaban daripada seorang ulama itu, kata guru saya begini. Dalam pandangan para ulama, yang selamat daripada Ya'juj wa Ma'juj itu hampir dikatakan tidak ada yang selamat. Hampir dikatakan tidak ada yang selamat. Saking sedikitnya orang-orang yang bisa selamat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekarang pertanyaannya. Sekarang masuk pada poinnya. Apakah Ya'juj wa Ma'juj itu adalah bangsa Cina? Nah, ini kemudian kenapa kita bahas ini Bapak Ibu? Karena ada pertanyaan. Ada yang menjawab. Salah satu yang menjawabnya adalah seorang ulama dari Makkah mengatakan. Mereka bertanya, "Syekh, apakah ketika melihat daripada hadis Nabi, kata dia mata dia sipit salah satu cirinya. Apakah itu berasal dari bangsa Cina?" Kata beliau, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah adalah guru kami, dan banyak orang yang menukil terkait apa yang dinisbatkan sebagai pendapat beliau bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj adalah bangsa Cina, yaitu bangsa yang ada di balik pegunungan Kaukasus. Ada pegunungan Kaukasus di Cina itu. Nah, ini kalau kita teruskan waktunya mesti Bapak belakang itu protes ya kan sama kita. Insyaallah Bapak Ibu, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini tergantung sedikit kan, biar digantung biar enak sedikit karena memang waktunya sudah azan Pak. Jadi ini sudah mau habis. Insyaallah lain waktu kita sambung, dan ini kita sampaikan akhir insyaallah kelak apakah mereka berasal dari bangsa Cina atau tidak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Fa'tabiru ya lil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.